Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Sanani Bras dengan NIM 20200140066. Mahasiswa mata kuliah Algoritma dan Struktur Data kelas B. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai tugas program yang sudah diberikan minggu lalu. Di sini sudah diberikan PDF atau arahan mengenai program apa yang akan dibuat. Kita akan membuat sebuah program tentang sort GPA dan harus menggunakan dua metode. Dan ada additional requirement atau ya tambahan lah peraturan seperti untuk number of maximum data itu menggunakan beberapa pertambahan ya dari name dua angka terakhir dari NIM kita, ditambah 10, ditambah 20, ditambah 20, dikurang 30, seperti itu. Dan mengubah beberapa subjek menjadi nama panggilan kita. Jadi mungkin kita langsung get into the Visual Studio. Nah, di sini kita sudah membuat programnya. Di sini kita menggunakan Visual Studio 2019 dan menggunakan programming language C#. Nah, di sini kita sudah ada namespace-nya yaitu Algo Exercise 2. Dan di sini kita menggunakan beberapa using system yang sering digunakan untuk mengerjakan coding-coding atau programming. Pertama kita akan membuat public class ya. Public class ini untuk kelas untuk metode yang pertama dengan metode yang kedua. Jadi kita akan ada dua public class dan di dalamnya juga bakal ada beberapa public void. Dan di sini kita langsung aja menggunakan integer Ichan sama dengan ini maksimum datanya tadi kita pakai pertambahannya. Jadi hasil dari pertambahan dari dua angka di NIM saya dikurangin ditambah 20 ya. Setelah dihitung-hitung itu ditambah 20 jadi 86. Lalu kita membuat public void dengan ya, subjeknya read untuk melakukan pembacaannya. Jadi di sini kita akan memasukkan kita menggunakan while. While itu terdapat juga di dalamnya ada if and else ya. Jadi while itu digunakan untuk mengulang data jika ada data yang dimasukkan benar. Nah, jadi kita akan menggunakan while dalam public void yang pertama. Kita akan menggunakan console write ya untuk display-nya lah, display pertama itu di bagian read ini dengan masukkan jumlah array, jumlah maksimal array-nya itu 86 itu peraturannya. Jadi ketika kita sudah memasukkan jumlah array lebih dari 86, sistem bakal menolaknya karena itu sudah melewati aturan yang sudah dibikin. Setelah itu kita menggunakan for yang ini digunakan untuk menyatakan perulangan juga. Lalu kita membuat public void yang kedua mengenai display. Jadi itu display ketika kita sudah memasukkan di awal berapa jumlah array. Nah, dia akan menampilkan hasilnya gitu loh. Nah, ini kita bikin namanya public void display. Ini ada beberapa rumus ya. Jadi sistemnya bakal langsung mengetahui lah berapa yang sudah kita masukin array-nya dan langsung bakal diproses. Dan yang kedua itu ada public void sort ya. Di sini juga bakal diproses lagi. Jadi setelah di display kita bakal diproses lagi array yang sudah kita masukkan dengan beberapa ketentuan ya. Dan kita di sini juga menggunakan for dan while again. Itu untuk public class yang pertama, untuk metode yang pertama. Ya. Dan di metode yang kedua kita akan membuat public class lagi ya, karena kita akan memisahkan metode pertama dengan metode kedua, jadi kita harus menggunakan public class. Dan yang kedua ini kita kasih nama method merge sort karena ini berbeda dengan materi-materi minggu lalu yang kita hanya menggunakan low and high.
Sedangkan di tugas yang sekarang kita harus membuat di level mid-nya juga. Jadi ada high, low, sama mid. Nah, itu kita harus menggunakan merge atau pembagian lah. Jadi tiga level, high, mid, and low. Jadi kita menggunakan merge sort ya. Di sini kita bakal menggunakan private integer-nya dulu. Di sini kita ada public-nya, public method merge sort-nya. Lalu kita membuat lagi public void seperti di program di metode yang pertama kita bakal bikin public void read dulu. Kita menggunakan while juga untuk membuat tampilan awalnya dulu untuk membaca, dan kita di sini juga memasukkan lagi bahwa si array-nya ini yang di enter itu harus kurang atau sama dengan dari 86 ya. Jadi ketika ada yang memasukkan lebih dari 86 itu sistem bakal menolaknya. Oke. Lalu yang kedua kita bakal menggunakan public void swap ya. Terus nah ini yang ketiga ini kita akan menggunakan void merge. Nah ini merge ini lebih tertuju kepada apa ya, dalam pemrosesan si array-nya yang sudah kita input, kita menggunakan merge karena kita butuh integer low, mid, sama high. Nah fungsi merge ini untuk membagi array-nya menjadi dua bagian hingga dapat array berisi satu elemen, rekursif ya. Jadi kita bakal menggunakan while lagi, beberapa while sama if and else untuk melakukan sistemnya, untuk sistem itu memproses array yang sudah kita buat atau kita enter. Nah, di sini kita membuat metode yang kedua ya, yaitu public void. Metode kedua kita bakal menggunakan public void selanjutnya itu msort. Ini khusus untuk yang integer low sama high. Dan yang terakhir, bukan yang terakhir sih, kita juga bakal ngambil dari metode yang pertama juga ya, public void display. Ini untuk display setelah semuanya udah diproses dan bakal di display di akhir. Nah, benar. Kita bakal di display di akhir. Nah, ini cuma tampilan di akhir ya. Jadi hasilnya berapa, nanti itunya berapa, nah itu masuk ke display. Dan yang tadi kita pakai public integer get size ya. Nah, di sini setelah kita sudah membuat dua metode yang berbeda, tadi kenapa ada fungsinya public class yang kita ubah? Karena mungkin di sini saya bakal menggunakan switch ya. Karena switch ini bakal berfungsi lah untuk memilih di awal kita mau memakai metode yang pertama atau metode yang kedua. Itu kita harus pakai switch. Jadi kita bakal public class ini memudahkan kita untuk jadi membuat dua option ya, antara metode yang pertama atau metode yang kedua. Jadi kita akan membuat switch ya dengan kelas program yang baru dengan static void main string args. Nah, kita bakal membuat singkatan dulu ya, singkatan baru atau ya istilah baru lah. Jadi kita pakai metode yang pertama itu sebagai mf dan metode yang kedua itu sebagai mm. Dan di sini kita sudah mendeklarasi dulu variabel-variabel yang bakal dipakai di dalam switch-nya, dan kita bakal membuat tampilan menunya ya. Kita hanya dengan mudah kita bakal pakai console write line. Nah, di sini bakal ya tampilannya lah, top menu ini bisa di custom ya, dan ini yang sudah saya buat. Ini bakal ada option yang pertama itu metode pertama, option yang kedua itu metode kedua, dan yang ketiga itu untuk exit atau keluar dari programnya. Dan kita juga bakal ya suruh ngasih lah option 1, 2, 3. Jadi harus milih. Nah, kalau kita milih dari itu bakal error ya sistemnya. Kalau kita misalnya kita milih nomor 4 karena tidak ada option nomor 4. Switch-nya juga digunakan membuat option berisi beberapa pilihan, nah, benar, mengarahkan ke metode tertentu. Jadi public void yang tadi sudah dibuat itu bisa kita panggil di dalam switch ini untuk langsung ketika kita memilih option nomor 1 itu langsung kepanggil. Jadi metode nomor 1 semuanya dia bakal sistemnya langsung ngebaca, oh kita harus melakukan perhitungan menggunakan metode yang pertama. Nah itu kita panggil satu-satu public void-nya. Nah, public void read, sort, and display. Itu untuk case yang pertama atau option yang pertama.
Dan jangan lupa untuk di break lagi. Nah, baru kita membuat case yang kedua. Itu mengenai metode yang kedua. Kita panggil juga public void yang ada di metode kedua. Read, sort, get size, sama display. Lalu kita break lagi. Dan kita masuk ke option ketiga, case tree. Nah, kenapa di sini nggak ada isinya? Karena case tree itu untuk exit, ya, untuk keluar dari program. Jadi ketika kita enter atau kita pencet apapun, itu bakal langsung keluar. Jadi yang selain opsi nomor 3 itu bakal mengeluarkan perhitungan menurut metode-metode tertentu. Dan di sini ada default juga ya, console write line pilihan salah ini ketika opsinya tadi bukan 1, 2, atau 3. Atau misal 4, 5 itu bakal ada warning message lah yang berisikan pilihan salah. Ini juga bisa di custom ya. Setelah itu kita tutup dengan console read ya. Oke. Dan programnya selesai. Jadi ketika kita jalankan programnya, kita run dulu. Pastikan ya sudah no issues found. Jadi nggak ada error sama sekali. Biar programnya itu berjalan dengan lancar. Kita bakal coba run. Nah, ini top menu. Nah, ini tampilan menu yang tadi ada di dalam di variable switch yang pertama itu loh. Sebelum kita setelah kita menentukan variable switch, kita membuat tampilan menu. Nah, ini di sini. Jadi kita bisa bebas nih. Kita bisa kreativitas lah. Mau apa nama menunya atau apa. Kita bakal coba metode yang pertama dulu. Nah, ini masukkan jumlah array. Kita bakal mungkin kita bakal mencoba untuk 5 dulu ya. Nah, ini kita bakal memasukkan jumlah berapapun random. 7, 1, dan 9. Nah, nih. Karena kita menggunakan metode yang pertama, jadi dia langsung mengurutkan. Walaupun kita menginput secara acak, nah sistemnya bakal langsung mengurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. 1, 3, 5, 7, 9. Oke, kita bakal keluar dulu. Kita bakal mencoba untuk metode yang kedua. Enter the number of element in the array. Jadi kita harus masukkan lagi, kita coba 5 lagi ya. Kita bakal mencoba untuk mengurutkan lagi, bebas kita ambil beberapa nomor. Nah, sorted array elemen. Ini tampilannya, ini dari displaynya ya. Ketika public void sort itu udah kebaca. Bisa dilihat. Langsung diurutkan dan kita langsung dapat number of comparison sama number of data movement 8 dan 16. Nah, itu untuk metode yang kedua. Nah, kalau yang masih bingung ya untuk masalah option nomor 3, kenapa tadi nggak ada isinya di case number 3 itu untuk keluar. Nah, sih karena kita tidak ada apa-apa di dalam case-nya, itu untuk option kita mau keluar dari sistemnya gitu. Dan alhamdulillah ini programnya berjalan dengan lancar tanpa ada error. Dan mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.